Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 8, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah semuanya semangat ya. Seperti biasa, sebelum pembelajaran dimulai, kita doa dan tadarus terlebih dahulu. Ketua kelas silakan untuk dipimpin doa. Marilah kita berdoa mulai. Semoga dengan doa dan tadarus kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar ya. Ibu absen dulu ya. Silakan dilihat kiri kanannya, temannya ada yang tidak hadir? Ada. Silakan. Namanya apa? Kita doakan semoga yang sakit segera mendapat kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sekarang coba dilihat bawahnya sudah bersih atau tidak? Yang laki-laki dilihat lagi bajunya sudah rapi tidak? Dimasukkan semuanya? Sudah ada? Ini untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita sebelum pembelajaran kita menyanyikan lagu nasional dulu. Jadi lagu nasionalnya ini Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan semuanya berdiri.
Sudah. Ketika kalian mengkonsumsi makanan dan membuangnya berbentuk feses ya, ketika kamar mandi, bentuk warna apakah sama dengan makanan yang kalian makan? Beda. Terus nih kalau misalkan kalian sedang emosi, sedang galau, pada nafsu makan ngaruh tidak? Ngaruh. Ya. Terus ada tidak makanan yang sangat enak, ya enak menurut kalian, tapi mengganggu kesehatan? Apa? Ya, Renan. Apa? Sebelah. Kenapa sebelah? Karena kalau udah makan seblak yang pedas sakit perut tuh. Sakit perut. Ada yang lain suka sebelah? Banyak. Banyak. Ya. Nih, dari pertanyaan ibu tadi, ada yang bisa nampak nggak kita kali ini mau belajar apa? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Ya. Jadi tujuan pembelajaran untuk hari ini, jadi tujuannya itu siswa mampu menjelaskan organ-organ penyusun sistem pencernaan, kemudian siswa memahami perbedaan proses pencernaan, mekanis dan kimiawi, beserta peran enzim dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, ini siswa dapat mengidentifikasi gangguan atau penyakit yang berhubungan dengan sistem pencernaan manusia, beserta cara pencegahannya. Sedangkan yang keempat, siswa mampu menerapkan pola hidup sehat dan mengidentifikasi makanan yang enak tapi tidak sehat dalam kehidupan sehari-hari. Ini tujuan pembelajaran yang insya Allah akan kita selesaikan pada pembelajaran hari ini, ya. Terus apa yang akan kita lakukan? Nah, yang akan kita lakukan ini ada tanya jawab. Jadi nanti ibu akan menayangkan video, kemudian ada tanya jawab. Dilanjut dengan diskusi kelompok, ya. Ini sudah ibu bagi kelompoknya. Jadi untuk mengerjakan LKPD dilanjut dengan presentasi hasil diskusi kalian, ya. Supaya ini silakan kalian siapkan dulu alat belajarnya, ya, buku, pulpennya silakan dikeluarkan. Ini untuk mendukung kegiatan pembelajaran di sini sudah ada LKPD yang harus kalian diskusikan, ya, dengan kelompok dan juga bahan ajar tentang materi kita kali ini, ya. Silakan dilihat LKPD-nya, pertanyaannya apa, ya. Jadi nanti ketika ada video, kalian bisa mencatat hal-hal apa yang penting yang berhubungan dengan tugas yang ada di LKPD, ya. Yang selanjutnya, apa yang kalian rasakan jika tidak makan atau terlambat makan? Pusing. Lagi. Lemes, mual, ya. Bahkan kadang-kadang kalau terlalu lama bisa juga keringat dingin, saking laparnya, ya. Ini kenapa hal itu terjadi? Karena memang tubuh kita ini membutuhkan makanan dan minuman sebagai energi, ya. Energi ini, jadi untuk mengubah makanan jadi energi, kita harus mencerna makanan dan minuman melalui sistem pencernaan yang ada di dalam tubuh, ya. Jadi apa itu sistem pencernaan? Ya, jadi sistem pencernaan ini adalah rangkaian organ. Kalau rangkaian organ berarti di sini lebih dari satu, ya, organnya dalam tubuh manusia yang bekerja sama untuk mencerna makanan menjadi energi dan zat gizi yang dibutuhkan tubuh, ya. Jadi prosesnya ini dimulai dari mulut sampai anus, ya. Ada yang sudah tahu organ-organ pencernaan manusia itu apa saja? Mulut,
mulut, kerongkongan, kemudian lambung, usus halus, usus besar, rektum dan anus. Ya, sedangkan hati di sini dia sebagai organ pendukung. Jadi selain hati itu ada pankreas. Jadi pankreas itu berfungsi untuk menghasilkan enzim. Sedangkan hati ini dia untuk menghasilkan empedu, ya. Nah, untuk mengetahui bagaimana prosesnya di mulut makanan itu diapakan, di lambung diapakan itu makanan, kita lihat video ya. Silakan diperhatikan, disimak. Hey kawan, namaku Gilbert Ambu. Ya, nama itu adalah ayahku. Ngomong-ngomong, hari ini aku akan melakukan perjalanan seru ke dalam tubuh manusia. Jadi, mau menonton? Perjalanan dimulai ketika manusia menuju ke ruang makan siang kantor, membuka kotak makan siangnya dan menemukanku di sana. Apalagi yang ada di sini? Roti lapis kalkun, yogurt. Dia sudah menggigit roti lapisnya. Oh, sekarang giliranku. Dia memasukkanku ke mulutnya. Ini saatnya pergi. Jujur, cukup basah dan hangat di sini. Mulut adalah pintu gerbang ke sistem pencernaan. Sistem itu dirancang khusus untuk mengubah makanan menjadi nutrien berguna yang membuatmu tetap berenergi dan membantu sel tumbuh dan memperbaiki diri. Jadi, setelah mengambil gigitan pertama dari apa yang kamu makan, kamu menghidupkan mesin pencernaan. Saat kamu mengunyah, makanan dipecah menjadi beberapa bagian untuk memudahkan prosesnya. Ludah sangat berguna karena bercampur dengan makanan dan bisa lebih menghancurkannya. Dengan begitu, perutmu tidak perlu mencerna seluruh bongkar makanan. Ngomong-ngomong, ini fakta seru. Jumlah air liur yang kamu hasilkan dalam setahun dapat mengisi 2 bak mandi ukuran sedang. Hampir 1 kolam penuh air liur. Benar-benar bijian air liur di sini. Wah, lebih baik aku berhati-hati dengan gigi ini. Aku tidak mau berakhir seperti bocah kalkun di sana itu. Sulit karena orang ini menggunakan lidahnya untuk menggulung makanan di mulutnya dan ke arah giginya. Aku benar-benar tidak ingin menjadi selai hari ini. Jadi, aku akan melewati pengunyahan ini. Ayo turun. Wih. Sekarang kita menuju tenggorokan. Ini juga disebut faring. Oh, jangan bercabang. Aku harus pergi ke mana? Cap cip cup kembang kucuk. Sepertinya kita harus ke sini. Tuh, sepertinya aku salah belok. Kenapa semuanya bergetar? Aduh, manusia malang ini batu terus-menerus. Tolong tepuk punggungnya. Sudah, naik lagi. Maaf kawan. Nyaris saja. HP masuk ke paru-parunya. Itu tidak akan baik. Baiklah, aku kembali ke jalan. Jadi, mari kita coba lagi. Aku dengan benar masuk ke tabung penelan yang memiliki nama mewah esofagus. Aku suka menyebutnya saluran makanan, tapi ini jauh lebih sempit daripada yang kubayangkan. Aku akan terjepit di sini. Hah? Bagaimana bisa aku terus turun? Ah, itu. Otot-otot di dinding esofagus ini meremas di belakangku dan melemas di depanku. Ini adalah proses yang disebut peristaltis, dan itulah yang menggerakkanku melalui sistem pencernaan. Beberapa detik kemudian, dan kita sekarang telah mencapai ujung terowongan. Ada otot yang terbuka di sini untuk membiarkan makanan masuk ke lambung dan mencegahnya keluar kembali ke esofagus. Ini agak mirip dengan petugas keamanan. Aku hanya seorang turis di sini. Pak, tolong izinkan aku masuk. Hore! Aku sudah melewati kapuk dan masuk ke perut. Itu mengingatkanku pada kantong dan izinkan aku mencoba dinding itu. Wah, itu dinding yang kuat. Semuanya kokoh. Sebenarnya aku tidak terkejut. Perut menampung, mencampur, dan menggiling makanan menjadi bubur. Jadi, itu harus cukup kuat. Sejujurnya, ini tak tampak terlalu. Ya ampun, apa itu? Aduh, panas sekali. Au, panas. Aku harus keluar dari asap perut ini. Jika tidak, aku akan menjadi cairan atau pasta seperti roti lapis Turki itu. Tidak apa-apa, aku sudah bersiap. Aku membawa perangkat kecil yang sangat berguna dan akan melindungiku dalam gelembung pelindung. Makanan biasanya tidak memiliki ini, tapi aku punya koneksi. Itu rahasia. Aku hanya perlu menekan tombol ini. Sudah, sekarang aku bisa terus berbicara denganmu sepanjang jalan. Alih-alih berubah menjadi jeli anggur. Perhatian berikutnya, usus kecil. Organ pendukung yang panjang melingkar ini terdiri dari 3 bagian. Saat aku bilang panjang, aku serius. Jika kamu merentangkannya, yang tidak disarankan karena itu perlu dulu dan di dalam tubuhmu, kamu akan mendapatkan tabung yang lebih dari 6 meter panjangnya. Yap, itu segini jerapah dan semua dimasukkan ke tubuhmu. Harus kuakui, cukup hangat di sini. Hampir seperti resort tropis, tapi di lautan. Aduh,
Oh iya, aku terlindungi dalam gelembung kecil. Jangan khawatir. Ampadu sangat penting untuk menjaga lemak dan mengeluarkan semua kotoran dari darah. Jadi, bersyukurlah hatimu menghasilkannya. Pankreas juga membantu proses dengan beberapa enzim baik dan benda yang terlihat seperti buah biar di sana. Itu kantong empedu. Itu terletak di bawah hati dan menyimpan empedu di dalamnya sampai saat yang tepat datang. Astaga, benda ini benar-benar melingkar ya. Aku agak pusing karena tikungan dan belokan, tapi tak bisa kembali sekarang. Ini usus yang berkontraksi ini terus mendorongku ke depan. Sepertinya aku sudah berada di bagian akhir dari usus kecil dan terus ke langkah selanjutnya dari perjalananku. Usus besar, juga dikenal sebagai kolon. Itu adalah tabung berotot yang panjangnya 1,5 sampai 2 meter. Tunggu dulu. Kamu dengar itu? Aku tidak sendirian. Aku dikepung. Mereka mendekat. Itu bakteri. Ada banyak sekali di sini. Oh, apakah orang ini terjangkit penyakit parasit usus atau semacamnya? Tidak, usus membutuhkan bakteri baik untuk membantu memecah makanan, vitamin, dan nutrien sehingga tubuh bisa menggunakannya. Hai semuanya. Hei, benda kecil apa itu di pintu masuk? Ah, itu pasti usus buntu. Itu tidak terlalu berguna selain menampung bakteri yang mungkin perlu dilepaskan ke usus. Itu juga punya beberapa jaringan yang berguna untuk sistem kekebalan tubuh. Tapi sebagian besar itu adalah benda kecil yang tidak berguna. Jadi orang masih bisa hidup tanpanya. Hei, jika usus buntu meradang, dokter akan memotongnya. Serius, sepertinya orang ini masih memilikinya. Baguslah. Omong-omong, kita sekarang ada di usus besar dan aku senang di sini agak lebih luas. Jika tak memakai gelembung pelindung rahasiaku yang mewah, aku pasti akan berbicara kepadamu sekarang sebagai bubur ampas air di kuningan. Saat kontraksi otot ini mendorongku melalui usus besar, semua air diisap dariku. Bentuk terakhirku, feses. Yang tidak kotoran, apapun itu sebutannya, itu terbentuk di usus besar. Masih banyak bakteri di mana-mana. Mereka benar-benar bekerja keras ya. Tak boleh terlalu sedikit atau terlalu banyak. Jika tidak, kamu akan mengalami masalah pencernaan seperti intoleransi makanan. Mereka juga memainkan peran besar dalam kekebalan tubuh, dan itu sebabnya kamu punya triliunan bakteri di tubuhmu. Terus bekerja dengan baik, teman-teman. Aku dalam perjalanan melalui kolon kiri. Ketika terlalu penuh dengan feses, kolon memutuskan untuk membuang semuanya ke rektum karena tidak dapat menahannya sendiri. Biasanya memakan waktu sekitar 36 jam bagi apa yang tersisa dari makananmu. Tidak banyak sekarang, hanya ampas untuk mencapai titik ini. Tapi aku sudah mempercepat perjalanan ini karena ada hal lain yang harus kulakukan. Jadi, mari kita menuju rektum. Meluncur! Rektum adalah ruang lurus yang panjangnya sekitar 20 cm. Ini memiliki sensor khusus seperti ini atau yang ada di sana yang memberitahu saat ada sesuatu yang harus kamu buang. Mereka mengirim sinyal kepada otak saat feses atau gas ingin keluar. Itu saat kita berpikir, oh harus ke kamar mandi. Jika saatnya tepat, yaitu kamu menemukan toilet dan sphincter lemas, darah, feses keluar. Sampai jumpa pizza dari sarapan kemarin. Apa? Di sini tidak ada yang makan pizza dingin untuk sarapan. Baiklah, kalau begitu, seperti apa sarapanmu biasanya? Beritahu aku di kolom komentar. Ngomong-ngomong, saat momennya belum tepat untuk mengeluarkan feses, sphincter berkontraksi. Sensor rektum itu membantu juga sehingga keinginan untuk mengeluarkan isinya hilang untuk sementara waktu. Kamu seharusnya senang, rektum dan sphinctermu bekerja keras untuk menahan feses ketika waktunya tidak tepat. Seperti saat kamu menyetir ke kantor, berkencan, membeli bahan makanan, tidur. Tapi ketika kamu tidak bisa menahannya lagi, sphincter eksternal memberimu beberapa menit lagi atau beberapa lama yang kamu butuhkan sampai kamu tiba di kamar mandi. Tidak yakin apakah manusia ini sudah siap, tapi aku benar-benar ingin pergi sekarang. Mungkin aku bisa memancing sensor-sensor ini agar bisa kabur. Oh iya, orang ini sedang bekerja kan? Ini akan canggung. Tentu saja, makanan normal tidak meninggalkan tubuh dengan cara yang anggun. Kamu bahkan tidak akan mengenali makanan yang mana. Tapi bagiku, Gilbert si anggur, aku masih punya banyak hal penting untuk dilakukan. Jadi, hei kawan, ayo ke toilet. Aku pergi ya, selamat tinggal. Dari video tadi, berarti kita sudah melihat ya gambaran perjalanan makanan mulai dari mulut sampai dibuang. Dan itu tidak langsung, butuh berapa lama tadi? Dia butuh 36 jam dari mulai makanan dikonsumsi sampai dia dibuang ke kamar mandi ya. Jadi organ-organnya yang pertama dimulai dari mulut. Di mana di mulut ini ada gigi.
dari mulut oleh lidah nanti makanan didoronglah dia masuk ke kerongkongan. Dimana ketika meluncur, walaupun leher kita lurus, ini makanan kita tidak meluncur begitu saja, tapi ada gerakan dorongan dari otot yang disebut dengan gerak peristaltik. Terus tadi ya di video ketika dia mau menelan anggur, kemudian si orang ini batuk, kenapa? Salah masuk. Si anggurnya mau masuk kemana? Paru-paru melewati tenggorokan ya. Karena di leher kita ini ada dua saluran, ada tenggorokan dan kerongkongan ya. Kerongkongan ini saluran untuk makanan, sedangkan tenggorokan untuk bernapas. Dan dilindungi oleh suatu katup atau tutup ya yang disebut dengan epiglotis. Epiglotis ini dia akan terbuka ketika kalian berbicara dan akan tertutup ketika menelan makanan. Ini sesuai dengan ajaran Islam. Kalau sedang makan jangan sambil berbicara atau ngobrol. Khawatirnya makanannya masuk ke tenggorokan, terjadilah yang namanya tersedak, keselak ya. Bagaimana cara menolongnya? Tadi di video ditolong dengan ditekuk punggungnya ya. Jadi kalau makanan kecil ditekuk punggungnya. Kalau misalkan belum keluar juga, pertolongan pertama adalah cari orang untuk membantu ya, mengeluarkan makanan yang tersedak. Jadi tangan kalian di kepala satu, kemudian yang satunya di atas, kemudian arahkan ke perut dan dari belakang ya, dari sambil perut diangkat ke atas. Ya, jadi supaya makanan yang tersangkut di tenggorokan itu bisa keluar. Kalau tidak ada orang, ketika bisa dilakukan sendiri. Jadi caranya sama. Kali ini terus kalian tempelkan ke kursi dengan keras. Misalkan di rumah lagi makan sendirian, tersedak tidak ada orang. Jadi caranya itu ya. Jadi tempelkan tangan kalian satu ke kepala, satunya terbuka, arahkan ke kursi ya. Dari kerongkongan masuklah makanan ke lambung ya. Di lambung ini terjadilah pencernaan kimiawi ya. Karena di lambung ini ada penambahan enzim. Selain enzim di lambung juga tadi ada anggur yang merasa kepanasan. Karena apa? Karena ada asam lambung atau yang disebut dengan HCl ya. Jadi HCl ini fungsinya adalah untuk membunuh kuman atau bakteri yang masuk melalui makanan. Jadi dibunuhnya itu oleh asam lambung ya. Di lambung ini makanan dihancurkan lagi. Yang tadinya sudah halus oleh gigi, di lambung dihancurkan lagi sampai dia menjadi seperti bubur. Nah, kalau sudah menjadi bubur, masuklah dia ke usus halus ya. Usus halus ini ada 3 bagian, yaitu ada usus 12 jari atau yang disebut dengan duodenum, kemudian ada jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan ya. Makanan di usus halus inilah dia diserap nutrisinya atau gizinya ya. Gizi makanan serap diubah menjadi energi. Nah, ketika diserap masuknya kemana? Tahu? Gizi ini dia dapat ke seluruh tubuh melalui darah ya. Jadi di usus halus zat gizi ini diserap, masuklah zat gizi ini ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Makanya materi selanjutnya nanti ketika sudah selesai membahas sistem pencernaan, bahasan selanjutnya adalah tentang sistem peredaran darah ya. Nah, dari usus halus makanan masuklah dia ke usus besar. Nah, di usus besar ini makanan diserap airnya atau sari-sari makanan yang belum terserap sempurna di usus halus, di usus besar diserap lagi. Dan tadi di video ketemulah si anggur ini dengan bakteri ya. Jadi di usus ini ada bakteri, tapi dia bakterinya bakteri baik. Apa fungsinya? Jadi fungsinya ini adalah untuk membusukkan makanan ya, membusukkan sisa makanan tadi. Kenapa harus dibusukkan? Supaya lebih mudah untuk dibuang ya. Syaratnya apa? Syaratnya makanan yang kalian konsumsi harus cukup serat, yaitu dari buah dan sayur. Makanya si fesesnya akan mudah untuk dikeluarkan ya. Dan usus besar
ayam atau gelemat ikan ya yang berwarna hijau, itulah si empedu ya. Kemudian ada pankreas. Pankreas ini menghasilkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Ternyata kalau diuraikan cukup panjang ya, perjalanan makanan mulai dari mulut sampai ke anus, butuh waktu 36 jam atau berapa hari? 1 hari, 1 malam atau 1 hari setengah ya. Itu baru makanan yang kalian konsumsi hari ini, berarti dikeluarkannya nanti besok pagi ya. Jadi yang bagus itu buang air besar itu pagi ya. Nah, untuk mengingat alur pencernaan ini bisa kalian hafalkan melalui lagu ya. Jadi lagunya, nadanya itu adalah lagu ampar-ampar pisang. Tahu lagunya? Tahu. Ya, yang ampar-ampar pisang, pisangku belum masak, diganti kata-katanya dengan kata-kata sistem pencernaan. Jadi, ayo kita semua belajar sistem pencernaan. Nadanya sama ya. Kita coba ya nyanyi bareng-bareng. Ayo kita semua belajar sistem pencernaan pada manusia dari mulut hingga anus. Pada manusia dari mulut hingga anus. Makanan masuk mulut dikunyah oleh gigi, terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Terjadi pencernaan mekanik kimiawi. Lalu masuk ke obat, ada perisauti. Dorong masuk ke lambung, terikat macam bensin. Bensin juga asam bolika. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Pencernaan di lambung secara kimiawi. Terus masuk usus halus, terjadi penyerapan. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Sari-sari makanan dibutuhkan oleh tubuh. Usus tersesat air hingga sesapan ampas. Ampas lalu dibuang keluar lewat anus. Itulah pencernaan untuk manusia, harus diketahui oleh kita semua. Harus diketahui oleh kita semua. Janganlah sampai lupa dan pola hidup sehat agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Agar kita terhindar dari sakit berbahaya. Sistem pencernaan kita wajib pelihara sebagai wujud syukur pada Tuhan Yang Esa. Di kalimat terakhir ada penekanan ya. Janganlah sampai lupa jaga pola hidup sehat. Jadi usahakan pola hidup kita sehat supaya terhindar dari sakit berbahaya. Ada yang tahu pola hidup sehat seperti apa? Pola hidup sehat, makan makanan ya. Apa lagi? Jaga pola tidur. Nah, olahraga ya. Ini wajib kita pelihara. Jadi memelihara kesehatan itu merupakan salah satu wujud syukur kita pada Tuhan Yang Esa, karena sudah diberi nikmat sehat, nikmat makan, tapi harus pilih juga makanan yang sehat ya. Ada tidak nih makanan tadi yang enak tapi tidak sehat ya. Jadi ini adalah sebaran organ dalam tubuh kita. Kamu kira tiap kali makan seblak, gorengan, atau mie instan, tubuhmu cuek-cuek aja. Padahal, dibalik rasanya yang nagih, makanan tinggi minyak, garam, dan penyedap itu bikin organ penting seperti lambung, usus, dan hati kerja keras. Lambung bisa meradang, usus jadi lambat bersihin sisa makanan, dan hati terus-terusan dipaksa netralisir zat asin. Siapa yang suka seblak? Tadi ya, beda ya suka seblak. Jadi ternyata makanan yang menurut
kalau yang enak rasanya nanti ingin makan lagi sebelah mie instan itu ternyata kalau dikonsumsi secara terus-menerus itu akan mengakibatkan penyakit keras pada hati ya, dan organ-organ lainnya. Terus apa dampaknya? Ya. Dampaknya silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian ya. Dari LKPD yang sudah ibu bagikan silahkan dilihat. Jadi perhatikan tugas yang diberikan. Setiap kelompok ini tugasnya beda-beda. Jadi silakan dilihat. Kemudian diskusikan dengan kelompokmu makanan apa yang enak tapi tidak baik untuk sistem pencernaan dan kesehatan ya. Silakan diskusikan. Ibu beri waktu 20 menit ya untuk mendiskusikan dan mengerjakan tugas ya. Silakan, mana kapalnya sudah dibawa? Nah, jadi silakan dikeluarkan. Jadi dibaca tugasnya diminta untuk apa? Silakan diskusikan dengan teman-teman kelompoknya. Apa-apa saja yang harus dikerjakan ya. Nih, ketika mengajarkan KBD, ibu tidak hanya menilai jawaban benar atau salah ya, tapi juga menilai kerja kalian. Kalian aktif tidak nih di kelompoknya, bekerja tidak atau hanya menonton, itu juga merupakan faktor penilaian ya dari ibu. Jadi silakan didiskusikan.
plastik. Kamu menghasilkan makanan dengan enzim dan asam lambung segalanya yang tidak membutuhkan asam tersebut. Usus besar menyerap dari sisa makanan sehingga berubah menjadi resesi. Rektum dan anus. Feses akan disimpan sementara di rektum dan dikeluarkan dari tubuh melalui anus. Pertanyaan kedua yaitu, menurut kelompok kalian, makanan apa yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan? Jelaskan apa alasannya. Menurut kelompok kami, makanan yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan yaitu mie instan. Karena dalam mie instan hanya terdapat adonan mie dari tepung dan bumbu yang kaya akan lemak. Kalau hanya makan mie saja selama beberapa hari secara terus-menerus, maka tubuh akan mengalami kekurangan nutrisi, kecuali kalau ditambah telur, bakso, sayuran, dan konsumsi dibatasi, misalnya seminggu sekali saja. Karena kandungan garam pada mie sangat tinggi kalau dikonsumsi terus-menerus dapat mengakibatkan tekanan darah tinggi. Konsumsi mie juga dapat mengakibatkan obesitas, gangguan pencernaan, risiko penyakit jantung, obesitas, dan kekurangan gizi. Yang bertanya tidak? Silakan yang bertanya, silakan dulu. Oh iya, silakan dia. Tadi penjelasan kelompok 1 tadi begitu boleh dimakan tidak? Boleh, asal jangan terlalu sering, misalnya cukup seminggu sekali dan makannya ditambah telur, sayuran, bakso supaya ada gizinya. Ada yang bertanya lagi? Ya. Boleh, silakan kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok satu ya. Selanjutnya, silakan mulai kelompok 2. Kelompok 2, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan hasil diskusi kelompok kami. penyakit atau gangguan Biar terjadi peningkatan frekuensi makanan besar dengan usia yang encer dan cair. Kesulitan buang air besar dengan frekuensi yang jarang. Gastroenteritis, sindrom iritasi, penyakit peradangan usus. pertanyaan pokoknya apa? Nomornya Kelompok kami makanan yang enak tetapi tidak baik untuk kesehatan yaitu sebagian seperti terus, gigi komod, citanol, karena terlalu banyak makanan. Makanan gizi seperti pizza, warna,
rasa haus aja gitu kayak serat, kurang air, kalau positif itu kelebihan berat badan. Kelompok lain, ada yang nanya nggak? Kalau tidak ada, silakan kelompok 2 kembali ke tempat duduknya. Kita beri aplaus dulu ya untuk kelompok 2. Saya khusus pesan mungkin untuk berjalan dan berjalan tidak nah membantu membuat bisa makan ini. Selanjutnya, Hai, saya Anus. Saya berfungsi sebagai jalur. coba diulang, belum jelas ya. Silakan. Hai, saya Anus. Saya berfungsi sebagai jalur anestesi. Mengeluarkan sisa makanan yang berbeda juga dalam bentuk proses. Sekarang pertanyaan keduanya, silakan. Pertanyaan kedua yaitu menurut kelompok kami, kalian makanan apa yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan? Jelaskan apa alasannya. Menurut kelompok kami, makanan yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan yaitu seblak. Karena seblak biasanya mengandung cabai yang banyak dan penyedap yang banyak. Ini tidak baik untuk kesehatan pencernaan kita karena bisa menyebabkan panas dalam, sakit perut, Dan diare.
Pencernaan kimiawi tujuan utamanya pencernaan kimiawi yaitu mengubah molekul makanan yang kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana agar dapat diserap oleh kedua terjadi pada usus halus, mulut, lambung. Pertanyaan keduanya. Pertanyaan kedua yaitu menurut kelompok kalian bukan apa yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan. Jelaskan apa alasannya. Menurut kelompok kami makanan yang enak tapi tidak baik untuk kesehatan yaitu coklat. Karena coklat yang biasa kita makan itu kan rasanya manis, berarti ada tambahan gula yang banyak. Karena kalau coklat asli itu rasanya hambar. Kayak yang buat bikin kue. Selain gula, coklat yang mengandung makanan. Konsumsi coklat hingga terus-menerus bisa menyebabkan kerusakan gigi, kerusakan, sulit tidur, dan gangguan pencernaan seperti sembelit, perut bingung, mual, dan diare. Ada yang bertanya? Oke, silakan pasal perbedaan dari pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik tujuannya untuk mengubah ukuran makanan dari besar menjadi kecil. Contohnya terjadi di mulut oleh gigi, sedangkan pencernaan kimiawi melibatkan enzim, contohnya di lambung. Ada yang bertanya lagi tidak? Tidak. Ya, silakan kelompok 4 kembali ke tempat. Kita boleh fokus dulu untuk kelompok 4. Semuanya sudah bagus ya. Nanti diperbaiki lagi cara presentasi. Jadi ketika presentasi serius ya, jangan sambil ketawa. Teman-teman yang lainnya itu paham tentang apa yang kalian jelaskan di depan ya. Untuk mengapresiasi kerja kita semua, kita lakukan pau dulu. Jadi karena kalian semua hebat, semuanya keren, kita lakukan pau dulu ya. Kelas 8, tepuk pau. Kasih W. Kegiatan pembelajaran kita berarti ketika sudah presentasi ini dianggap selesai. Sebelum
tahu seberapa paham kalian tentang pembelajaran hari ini. Ini semua beri waktu 5 menit ya.
Semua kelas akan dikumpulkan hasilnya. Yang kelompok kumpulin satu orang. Jadi nanti itu nilai, nanti nilainya yang ulangan dari 70 itu berarti akan remedial ya. Jadi kalau lebih akan diberikan soal pengayaan ya. Nanti di pertemuan selanjutnya Ibu umumkan ya. Sebelum diakhiri kita lakukan dulu ketuk afirmasi positif. Masih ingat? Masih. Coba ketuk afirmasi positif. Senang hidup sehat bahagia. Saya senang hidup sehat bahagia. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat. Saya senang hidup sehat bahagia. Boleh tepuk tangan untuk kita semua. Kita dalam diri kalian kalau kalian itu harus selalu hidup sehat, hidup senang dan hidup bahagia ya. Jadi alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Ketua kelas silakan dipimpin.